Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman. Saya mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah fikih dan dosen pengampu Bapak Imam Agung Prakoso MH. Dan pembahasan yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang zakat dan hikmahnya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, zakat merupakan salah satu pokok agama yang paling penting di dalam Islam. Selain syahadat, sholat, puasa, dan haji, zakat merupakan salah satu dari 5 pondasi utama agama Islam yang tergabung dalam 5 rukun Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat sesudah syahadat, sholat, puasa. Dan zakat lebih banyak berhubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, dan lebih bersifat sosial sebagai bentuk tanggung jawab manusia di bumi untuk saling tolong-menolong dan berbagi antar sesama. Zakat berfungsi membentuk kesalehan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih sayang terhadap golongan yang lebih lemah. Adapun pengertian zakat, zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap muslim. Zakat sendiri berasal dari kata dasar masdar yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan baik. Kata anwal jamak dari kata mal yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia. Mula-mula kekayaan sepadan dengan emas dan perak, namun berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan-simpan. Menurut istilah, zakat mal dapat diartikan sebagai harta yang disisihkan secara sengaja oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, yang tergabung dalam asnaf samaniyahnya atau 8 orang yang berhak menerima zakat. Adapun dasar hukum zakat berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, salah satu dasar hukum zakat yang berasal dari Al-Quran, dalam Quran surah An-Nur ayat 56, wa aqimus sholata wa atuz zakata ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran surah An-Nur ayat 56. Dan dasar hukum zakat di dalam hadis yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, Abu Sufyan radhiyallahu an menceritakan kepadaku, lalu dia menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi SAW bersabda, kami diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. Hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari. Baik, kita lanjut kepada subjudul yang selanjutnya, yaitu tujuan zakat. Secara umum, tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan penyaluran sederhana dengan ukuran tertentu harta orang kaya untuk dialokasikan kepada orang yang tidak mampu. Tujuan zakat itu ada 8. Yang pertama, itu zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Yang kedua, zakat itu mendidik diri kita untuk berinfak dan memberi kepada sesama. Yang ketiga, berakhlak kepada Allah. Yang keempat, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kelima, zakat mengobati dari cinta dunia. Yang keenam, zakat mengembangkan kekayaan batin. Dan yang ketujuh, zakat mensucikan harta. Dan yang terakhir, yang kedelapan, zakat mengembangkan harta. Zakat adalah tanggung jawab sosial, di mana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal di orang-orang barat kecuali dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu jaminan pekerjaan dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir. Fungsi zakat lainnya adalah menghapus kemiskinan pada masyarakat. Karena adanya pendistribusian dana zakat, zakat juga mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia. Zakat memiliki sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia. Baik, ke subjudul selanjutnya, yaitu syarat-syarat zakat.
di mana syarat zakat ini terdapat dua. Yang pertama itu syarat wajib, dan yang kedua itu adalah syarat sah. Syarat wajib ini yang pasti, ia pertama beragama Islam, yang kedua itu berakal sehat dan dewasa, yang ketiga itu merdeka, yang keempat itu milik sempurna. Maksudnya di sini adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain. Yang kelima, berkembang secara real dan estimasi. Di mana maksudnya yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang melalui kegiatan usaha maupun perdagangan. Yang selanjutnya yaitu sampai nisab. Maksudnya yaitu sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum Islam. Yang selanjutnya yaitu hukum haul. Harta kekayaan harus sudah ada dimiliki selama 1 tahun dalam penanggalan Islam. Yang terakhir, ini adalah bebas dari hutang. Karena pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer, haruslah mempunyai cukup 1 nisab yang sudah bebas dari hutang. Yang kedua yaitu syarat sah, di mana syarat sah ini terdapat niat. Karena niat ini penting, karena niat ini adalah syarat sahnya untuk kita berzakat. Yang kedua itu tamlik. Tamlik ini memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya. Tamlik menjadi syarat sah pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahik atau orang yang wajib menerima zakat. Baik, ke subjudul berikutnya yaitu orang yang berhak menerima zakat, di mana orang yang berhak menerima zakat ini sesuai dengan hukum Islam, syariat Islam, itu terdapat 8 orang. Yang pertama orang fakir. Yang kedua ini adalah orang miskin. Yang ketiga ini amil zakat, di mana amil zakat ini adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari pembayarannya, menjaga dan membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Yang keempat, orang mu'allaf. Orang mu'allaf ini adalah orang yang baru masuk ke agama Islam. Yang kelima, ar-riqab. Ar-riqab adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya. Yang keenam, ini al-gharim. Al-gharim adalah orang yang menanggung hutang. Yang ketujuh, fi sabilillah. Fi sabilillah ini adalah orang yang berada di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Ibnu sabil adalah musafir yang terlantar dalam perjalanannya karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang. Masuk ke subjudul selanjutnya yaitu macam-macam zakat, di mana yang pertama itu zakat fitrah, yaitu merupakan zakat jiwa, zakat an-nafs, jiwa, yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu, baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa atau saum, zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu untuk memenuhi syarat tertentu. Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat perdagangan, dan zakat emas dan perak. Yang kedua, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata sedekah, juga bahkan dengan kata infak. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah amaliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Konsep ini sudah disepakati oleh para alim ulama atau para ahli Islam. Masuk ke selanjutnya yaitu hikmah, di mana hikmah zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu hikmah bagi si pemberi dan hikmah bagi si penerima. Hikmah bagi si pemberi yaitu mensucikan jiwa dari sifat kikir. Yang kedua, merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya. Yang ketiga, mengembangkan kekayaan batin dan
Dengan mengeluarkan zakat, berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, keegoisan, serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsu. Dan hikmah bagi si penerima, yaitu yang pertama, membebaskan si penerima dari kekurangan kebutuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan zakat dan menjadikan tiang agama dalam Islam, di mana zakat diambil dari orang-orang kaya yang diberikan kepada orang-orang fakir. Dengan adanya zakat tersebut, mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya. Yang kedua, menghilangkan sifat benci dan dengki. Dengan adanya kewajiban zakat, orang akan merasa satu persaudaraan dengan muslim lainnya, sehingga tidak ada rasa dendam dan dengki ataupun benci. Baik, sekarang ke sesi penutup, di mana sesi penutup ini pasti mempunyai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu berdasarkan uraian di atas, maka saya dapat menyimpulkan bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi uluhiyah atau vertikal dan dimensi insaniyah atau sosial atau horizontal lah ya. Pembayaran zakat merupakan salah satu dari orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dan dengan pembayaran zakat tersebut, maka dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat akan lebih mampu meningkatkan ketakwaan dan kesejahteraan sosial. Apalagi pembayaran dan pengelolaan zakat dilakukan melalui lembaga amil zakat yang resmi. Dan untuk sarannya, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian, juga khususnya bagi saya sendiri. Saya menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya mohon kritik dan sarannya mengenai pembahasan yang saya sampaikan. Oke, sekian mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya berterima kasih lagi kepada Bapak Dosen Imam Agung Prakoso MH yang telah berkenan menonton video saya hingga selesai, dan saya berterima kasih juga kepada teman-teman yang telah mensupport saya dan mensupport video saya dan memberikan nilai yang terbaik untuk saya. Oke, syukran li musyahadatikum wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.